Sudah menjadi hal yang biasa bagi para Taipan di Indonesia untuk membangun simbol kerajaan bisnis keluarga lewat pembelian properti. Tidak hanya properti mewah skala nasional saja yang dikuasai oleh para Taipan Indonesia ini. Demi terus melanggengkan ekspansi bisnisnya, ada sederet Taipan Indonesia yang membeli properti dengan harga fantastis di mancanegara. Berikut di antaranya properti dengan harga melangit di luar negeri yang dimiliki oleh Taipan Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai properti yang dibeli oleh Taipan itu, jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk mendukung kami dalam melakukan reportase dan investigasi menarik lainnya. Di antrian pertama, ada seorang Eka Ciptawijaya. Raksasa properti milik Eka Ciptawijaya yang tercatat di Bursa Singapura, yakni Sinarmas Land Ltd, menandatangani kerjasama jual beli properti pada Agustus 2014 dengan GA Real Estate GPS Ltd. Kerjasama jual properti itu bertujuan untuk mengakuisisi Warwick House nomor 8-13 dan Great Pulteney Street nomor 12-23 yang ada di Lexington Street, London, dengan nilai akuisisi sebesar 57,28 juta euro atau setara dengan 120 juta US dollar. Itu adalah transaksi internasional kedua Sinarmas setelah sebelumnya membeli New Brook Buildings di Covent Garden senilai 135 juta US dollar atau setara 1,6 triliun rupiah pada Juni 2013. Warwick House nomor 8-13 dan Great Pulteney Street 12-23 yang ada di Lexington Street, London, yang merupakan lokasi properti yang diakuisisi oleh Eka Ciptawijaya melalui Sinarmas Land, merupakan sebuah kawasan premium. Dua lokasi premium itu merupakan pusat perkantoran sekaligus untuk hunian atau dikenal juga dengan small office dan home office alias SOHO. Adapun luas properti yang diakuisisi ini mencapai 44.116 meter persegi dengan spesifikasi perkantoran grade A. Lokasi ini juga terintegrasi dengan pemukiman yang kisaran luasnya 2.928 meter persegi di mana semuanya telah dihuni. Sang empu Sinarmas Land Ltd percaya bahwa langkah akuisisi ini bakal memperkuat portofolio investasi mereka secara grup, terutama portofolio properti yang ada di London. Langkah ini sekaligus menjadi sebuah upaya diversifikasi investasi dari grup yang hingga saat ini memiliki basis usaha di Indonesia. Di daftar selanjutnya, ada seorang Stephen Riyadi. Pada Maret 2013, Overseas Union Enterprise, kelompok usaha Lipo Group yang berbasis di Singapura, di mana Stephen Riyadi menjabat sebagai eksekutif chairman-nya, menggelontorkan 367,5 juta US dollar atau setara 4,45 triliun rupiah untuk mengakuisisi gedung perkantoran US Bank Tower yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat. Lewat rilis pernyataan OUI sendiri, Stephen Riyadi mengatakan bahwa langkah akuisisi itu dilakukan melalui anak usaha OUI di Amerika Serikat, yakni Beringia Central LLC. Beringia Central LLC merupakan anak usaha pemilik dan pengelola gedung-gedung perkantoran kelas A di sentra bisnis Los Angeles, yakni MPG Office Trust Inc. US Bank Tower sendiri merupakan gedung perkantoran kelas A di pusat kota Los Angeles yang terdiri dari 72 lantai ruang kantor dan 6 lantai parkir bawah tanah. US Bank Tower dibangun di lahan seluas kurang lebih 1,4 juta kaki persegi atau sekitar 13 hektar. Tidak hanya itu, sebelum berhasil mengakuisisi US Bank Tower, putra pendiri Lipo Group ini juga berhasil mengakuisisi Crown Plaza yang berada di Singapura pada tahun 2012. Di urutan ketiga, ada nama Martua Sitorus. Sebanyak 21 Taipan asal Indonesia masuk dalam jajaran orang terkaya versi Forbes di tahun 2019. Dan salah satu yang masuk daftar itu adalah Martua Sitorus, yang berada di urutan ke-40 orang kaya di Indonesia. Rekam jejak Martua jelas tak bisa terlepas dari tandemnya yakni Kwok Hun Hong, terutama dalam mendirikan raksasa kelapa sawit Wilmar International. Pada tahun 2011, Kwok Hun Hong dan Martua Sitorus mengakuisisi kantor pusat Aviva Tower di London senilai 463 juta US dollar atau setara 5,6 triliun rupiah. Aviva Tower yang dikenal juga dengan St. Helens adalah salah satu gedung pencakar langit komersil di London. Tingginya sendiri mencapai 118 meter atau 387 kaki dan memiliki 23 lantai. Alamatnya sendiri berada di nomor 1 undershaft di mana pintu masuk utamanya menghadap ke jalan London Hall. Pembelian Aviva Tower jelas menggenapi catatan mereka berdua dalam membangun simbol kerajaan bisnis.
Apalagi jika kita mau menengok kawasan segitiga emas Jakarta, yakni Jalan Rasuna Said, Kuningan, di mana mereka membangun gedung pencakar langit yang memecahkan rekor dunia. Gama Tower atau Rasuna Tower, atau bahkan disebut juga Cemindo Tower, merupakan simbol kerajaan bisnis kuok dan martua di Indonesia, terutama dalam membangun gedung perkantoran premium grade paling tinggi. Di daftar keempat ada Kui Bersaudara. Pada Oktober 2013, Kui Bersaudara melalui Pontiac Land Group menginvestasikan 300 juta US dollar saham ekuitas untuk memulai pengembangan 53 West 53, gedung pencakar langit mewah di Manhattan, New York. Tak berhenti di pembelian gedung perkantoran Manhattan saja, Kui Bersaudara juga membeli Hotel Capella Group yang merupakan hotel mewah legendaris di Singapura dengan harga yang dirahasiakan. Pontiac Land Group sendiri adalah jaringan hotel mewah dan perkantoran di Singapura. Pontiac Land didirikan oleh ayah mereka, yakni Henry Kui, pengusaha tekstil dari Bandung, yang kemudian bermigrasi ke Singapura tahun 1958. Sebuah hotel di Rochester, Minnesota, Amerika Serikat, yang dibangun atas kerjasama dengan perusahaan dan riset kesehatan asal Rochester, yakni Mayo Clinic, menjadi simbol kerajaan bisnis Kui Bersaudara selanjutnya. Dari deretan Taipan Indonesia yang membeli properti fantastis di mancanegara, nama Sukanto Tanoto bisa dibilang yang paling eksplosif. Hal itu jelas sangat beralasan, terlebih apabila kita tahu bahwa yang belakangan terkuak, Sukanto Tanoto membeli sebuah kompleks bersejarah di Jerman. Dalam kolaborasi investigasi yang digarap OCCRP, Tempo, dan juga Süddeutsche Zeitung dan terbit pada 8 Februari 2021, diduga bahwa Sukanto Tanoto melakukan investasi atau pembelian kompleks Ludwig bersejarah di Munich pada pertengahan 2019. Properti itu dibeli Sukanto seharga 350 juta euro atau setara dengan 6 triliun rupiah. Proses pembelian kompleks itu dilakukan oleh Sukanto hanya selisih beberapa bulan setelah Komisi Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam biofuel UE pada tahun 2030, terutama karena alasan kekhawatiran bahwa hal itu mendorong deforestasi di produsen utama seperti Indonesia. Kompleks Ludwig yang dibeli oleh Tanoto berada di salah satu lingkungan paling bergengsi di Munich. Kompleks Ludwig terletak di sudut Ludwigstrasse, salah satu dari 4 jalan kerajaan yang dibangun oleh Raja Ludwig I Jerman pada abad ke-19, tidak jauh dari perpustakaan negara bagian Bavaria. Dilansir dari Deutsche Welle, anggota Parlemen Uni Eropa dari fraksi Partai Hijau, yakni Sven Giegold, mengungkapkan bahwa keluarga Sukanto secara diam-diam melakukan pembelian terselubung lewat beberapa perusahaan cangkang di Cayman Island, Singapura, dan Luxembourg. Sven menegaskan, pembelian terselubung biasanya dilakukan untuk pengemplangan pajak atau pencucian uang dan sangat merugikan Jerman, Luxembourg, dan Indonesia. Otoritas di Jerman tidak mengetahui bahwa konglomerat sawit asal Indonesia itu yang membeli properti tersebut. Tidak sampai di situ, putra Sukanto yakni Andre Tanoto pada tahun 2019 disebut telah membeli satu dari 3 gedung mewah rancangan arsitek kondang Frank O'Gehry di kota pusat perekonomian Düsseldorf. Gedung itu dibeli Andre seharga 50 juta euro atau sekitar 847 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton video deduktif. Dukung terus kami dengan cara subscribe channel Deduktif Indonesia agar kami bisa menggarap reportase dan investigasi menarik lainnya.